Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Anugerah yang indah, napas kehidupan kita bisa beribadah di tempat ini bersama-sama. Dan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Persus yang bertugas mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan mungkin ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini April 26, 2026 dan pembawa firman akan dibawakan oleh Diaken Ibu Linda Longkutoy. Dan tema pada minggu ini adalah mengasihi dengan perbuatan dari dalam kebenaran. Kiranya ibadah ini mendapat tempat yang istimewa dalam hati kita masing-masing dan firman Tuhan akan mendapat bagian yang tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita di minggu hari ini, mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas semua kasih-Mu, atas semua berkat-Mu dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan kami sangat bersyukur kepadamu, karena sungguh kami percaya Engkaulah yang sudah menghantar kami semua, sehingga kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini, untuk datang beribadah, berdoa, memuji, membesarkan nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon biar Roh Kudus-Mu sajalah yang akan bersama-sama dengan kami semua di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Agar semua apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami semua yang mau datang beribadah kepadamu, dan biar kiranya ibadah kami di pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang berdiri dan mari kita lakukan pujian Puji Tuhan Yesus. Dia
kita di hari Minggu ini dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." NKB 17, Agunglah kasih Allahku. Kita akan membaca sehubungan dengan tema ibadah dan kita merenungkannya. Marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di muka Tuhan Yesus. Betapa hina
Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu sambil kami mau terus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada banyak kesalahan dan dosa yang masih banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mau datang mengaku akan setiap kesalahan dan dosa kami. Biar kami terus dibaharui, biar Tuhan mau mengasihani kami dan Tuhan mau mengampuni kami atas setiap kesalahan dan dosa yang masih banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biar kami selalu berbuat apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Ajar kami terus untuk membenci dosa, agar dalam kehidupan kami ada kasih Kristus. Inilah kami semua Tuhan yang mau datang mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Diundang seluruh anak-anak sekolah minggu dan pemuda dan minta kesediaan Bapak Pendeta untuk berdoa sekaligus dengan baby Anai yang baru pertama kali datang ke gereja dengan orang tua dan oma opa. Oh, itu pendeta. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang beribadah kepadamu dan kami dengan sadar dan sengaja membawa anak-anak kami harta hidup yang Tuhan percayakan di keluarga kami Tuhan. Kami mohon Tuhan biar di sini di tempat ini Tuhan mereka semakin dibentuk dalam kebenaran akan Tuhan dan di dalam perjalanan kehidupan mereka akan menjadi anak-anak orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, untuk mereka pergi ke kelas mereka masing-masing Tuhan, kami mohon Tuhan memperlengkapi semuanya anak-anak ini, bahkan pun tim pengajar yang ada Tuhan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya mereka boleh belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus Tuhan buat baby Anai, anak dari keluarga Johnson Kinoga, Bapak Bim dan Ibu Selva. Terima kasih Tuhan. Mereka juga dengan sadar dan sengaja membawa anak ini kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga, Tuhan juga boleh mempercayakan keluarga ini harta hidup yang dinamai oleh mereka baby Anai. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak ini Tuhan, biar dalam pertumbuhannya ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu menjadi bagian dari kehidupan baby Anai. Memberkati Bapak Bim, juga Ibu Selva dengan hikmat dan berkat yang berasal dari Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk mendidik, membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biar Tuhan dia boleh bertumbuh menjadi anak
menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja dan masyarakat. Terima kasih Bapak, kami serahkan diri anaknya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan Bapak Bri dan Ibu Selva, juga Omo-Omo yang ada sekarang ini dalam tangan-Mu. Biar Kau pimpin, Kau sertai, Kau berkati. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Pujilah Tuhan untuk selamanya dan lawanlah dosa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena ternyata kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpamu. Firman-Mu yang adalah terang pelita untuk kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami mau datang kepadamu. Diamkanlah semua hati kami Tuhan, agar hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar, agar ketika kami mau membaca Alkitab dan kita mau merenungkannya bersama, Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama dengan kami semua, supaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami boleh mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Biar Engkau memberkati kami semua di tempat ini, agar kami terus hanya bersandar kepadamu. Dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar Roh Kudus sajalah yang berkuasa penuh atas hamba-Mu ini. Ini kami semua Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di minggu hari ini berdasarkan dari sinode, dari menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kita akan belajar dari kitab surat-surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Dalam perjanjian baru, kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Dan marilah kita membacakannya secara bersama-sama. Satu Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Mari kita mulai. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum pelayanan firman ada puji-pujian dari Ibu Angel Lompoliu sebagai pemenang Musafir Melodis. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan dan biarlah pujian ini menjadi satu persembahan kita buat Tuhan Yesus.
Shalom. Damai di hati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita yang sudah menyertai kita semua dari hari Senin sampai hari ini. Orang semua ada baik-baik dan boleh berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk datang beribadah, memuji, membesarkan namanya. Tema mingguan kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita akan belajar dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ada baik-baik semua? Amin. Ada baku-baku baik? Ada baik-baik marna. Kalau tidak baku-baku baik, belum lengkap, Kang. Baku-baku baik, ada baik-baik di rumah dengan keluarga sebagai suami istri, ada baik-baik dengan dan mengasihi antara orang tua dan anak-anak tentunya. Baku-baku baik dengan mertua. Kalau semua ada baik-baik dan baku-baku baik, maka orang akan gampang memahami dan belajar dari firman hari ini. Dan kalau orang so baku-baku baik dari rumah, tentu orang mau pi mana-mana, orang juga pasti baik-baik dan baku-baku baik. Amin. Amin. Seperti tema ini, mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Semua dari mengasihi dari asal kata kasih. Dan kasih ini adalah satu kata atau perbuatan yang menjadi dasar kita sebagai pengikut Kristus, menjadi fondasi bagi kita semua. Dan kasih atau mengasihi ini semua orang so pernah backing toh, so pernah bantu-bantu orang, so pernah mengasihi orang. Itu semua adalah satu sifat manusia yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan hari Minggu ini kita akan belajar lagi tentang kasih itu. Seperti di awal sudah dikatakan, kita memulai kasih itu dari keluarga kita tentunya. Pada jemaat mula-mula di Asia Kecil, pada waktu itu oleh Rasul Yohanes mengingatkan kita lewat jemaat di waktu itu, karena satu jemaat ada dari kumpulan keluarga-keluarga. Dan ternyata karena kemajuan jemaat, banyak yang tidak baku-baku dengar, tidak baku-baku baik. Maka Rasul Yohanes mengingatkan kita lewat pembacaan hari Minggu ini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Dari mula semua sebelum jemaat ada tentunya dari keluarga, dan dari keluargalah kita memulai kasih itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini kita diingatkan lagi untuk belajar bagaimana mengasihi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, mengasihi suami kah, istri, mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua. Itulah yang mau diingatkan kepada kita tentang kasih dalam kehidupan keluarga. Kalau kita mengasihi satu sama lain di rumah, tentunya untuk mengasihi sesama kita itu akan menjadi gampang bagi kita. Karena kalau tidak ada kasih, kita boleh melihat contoh dari bacaan kita tadi dalam ayat berikutnya dikatakan bukan seperti Kain. Semua kita tahu tentang cerita tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa, adalah keluarga yang pertama di perjanjian baru yang dibentuk oleh Tuhan Allah. Dimulai lagi dari keluarga. Dari Kain kita boleh belajar bahwa Kain dan Habel sama-sama memiliki
iman dan memiliki kasih. Namun akhirnya Kain melakukan hal yang sangat-sangat tidak terpuji. Dari Kain ini, lewat pembacaan ini kita belajar bahwa Kain adalah gambaran seseorang yang dikuasai oleh iri hati, kemarahan, dengki, kebencian, dan semuanya itu karena hatinya tidak dikendalikan oleh kasih. Karena melihat persembahan saudaranya Habel yang diterima oleh Tuhan sedangkan dia tidak, akhirnya ia membiarkan kekecewaannya berubah menjadi kebencian dan menjadi dosa yang sangat besar, yaitu melakukan pembunuhan. Kita mungkin tidak seperti Kain membunuh secara fisik, tapi kita bisa membunuh dengan kata-kata, dengan perbuatan yang mungkin menyakitkan orang di sekitar kita. Dari sini kita belajar untuk tidak membiarkan hati kita dikendalikan oleh rasa iri, rasa dengki, kebencian, dan kemarahan. Kalau mungkin orang melihat keluarga atau sahabat atau sesama kita yang berhasil diberkati, mari kita turut bersyukur dengan mereka, kita mensupport mereka. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, apalagi orang iri hati dengan kehidupan orang lain. Di sini juga Allah menginginkan kita untuk hidup punya hati, jangan seperti Kain, tapi kita hidup sebaliknya. Kita menginginkan hati yang penuh dengan kasih, ada sukacita, ada kebaikan, dan terutama adalah kerendahan hati kita. Karena tanpa kita mempunyai sikap rendah hati, maka sulitlah kita untuk mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, dari firman ini kita belajar untuk tetap mengasihi walaupun tidak gampang dan tidak mudah. Banyak kali orang bilang, kita mau bikin perbuatan baik, mau mengasihi dia, sudah lalu dia dah baking. Tanpa kita sadari bahwa untuk mengasihi orang lain memang sangat sulit. Dengan orang yang terdekat dengan kita juga banyak kali kita sulit untuk mengasihi, right? Kadang-kadang mau bilang orang dekat, mungkin suami, mungkin istri, anak-anak, karena keegoisan kita, akhirnya kita marah lebih dahulu, baru akhirnya kita mau mengasihi. Itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah kelemahan kita sebagai manusia yang kurang mempunyai rasa mungkin rendah hati, sehingga kasih itu banyak kali orang tidak nomor satukan, malah yang jadi nomor kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan dari bacaan ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk mempunyai hati yang penuh kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus ada dalam kehidupan kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk melakukan itu tidaklah mudah. Ketika kita mulai hidup baik, berbuat baik, mengasihi orang banyak, mungkin hati kita sangat puas, sangat senang oleh orang boleh membantu orang, boleh mengasihi orang. Tetapi tidak semua perbuatan baik kita akan disukai oleh banyak orang. Dan itu realita, itu yang terjadi. Semakin kita banyak berbuat baik, tidak semua orang akan setuju atau senang dengan perbuatan baik kita. Dan di sini mau mengingatkan kita bahwa tetaplah kita berbuat baik walaupun
ada banyak orang di sekitar kita yang tidak setuju atau tidak suka dengan perbuatan baik kita. Teruslah kita berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama. Dia sangat mengasihi seluruh umat manusia. Dia banyak berbuat mujizat-mujizat dan dia boleh memberi makan banyak orang, dia menyembuhkan orang sakit. Tetapi apa balasan yang diterima oleh Tuhan? Dia ditolak, dia difitnah, bahkan dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Di mana pengikut-pengikut Tuhan waktu itu? Semua orang meninggalkan dia. Apalagi torang mungkin, sobeking bagus-bagus, Tuhan aja dihianati. Apalagi kita cuma pengikut Kristus. Namun disinilah letak Tuhan mengingatkan kita bahwa walaupun seperti tadi ada banyak orang mungkin yang tidak menyukai ketika kita berbuat baik, namun teladan Kristus itulah yang harus kita ikuti. Teladan Kristus yang harus kita lihat bahwa Tuhan Yesus tetap setia. Walaupun ia sempat ditolak, difitnah, bahkan harus mati di kayu salib, namun dia tidak pernah membalas kejahatan atau apa yang sudah dibuat orang terhadap dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia kepada Tuhan Allah Bapa dengan penuh kasih, dengan pengampunan dan keteguhan iman yang dimilikinya. Kita berbuat baik, itu adalah tugas kita. Berbuatlah baik, apa yang menjadi bagian yang baik yang harus kita lakukan. Untuk selanjutnya, kalau ada orang yang tidak suka dengan orang perbuatan, biarkan saja. Yang penting kita jangan gagal untuk berbuat baik dan jangan kita berhenti untuk berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita mengasihi itu bukan karena kewajiban kita saja, tetapi itu adalah salah satu sikap yang harus kita lakukan karena Tuhan Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia sudah rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Dan seperti nats pembimbing kita di pagi hari ini yang sudah kita dengarkan tadi, itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk memperbaharui kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau menerimanya. Apa kita mau menerima semua perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan buat kita, atau kita tidak mau melakukannya hanya untuk kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, lewat bacaan kita ini juga kita diingatkan, bukan cuma dengan perkataan orang mau mengasihi, bukan cuma dengan kata-kata yang indah atau untuk menyenangkan orang, untuk mengasihi orang lain, tapi juga firman hari ini mengingatkan kita untuk mengasihi dalam kebenaran dan juga dengan tindakan kita. Jadi nyak cuma bakuar-kuar di mimbar, nyak cuma bilang, oh mesti begini, mesti yang buat A, yang B, tetapi juga kita perlu dengan perbuatan baik. Jadi orang sangat bersyukur karena jemaat kita semua boleh sama-sama belajar untuk
berbagi kasih. Selama hampir 10 tahun jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, kita sudah banyak berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan itu adalah salah satu yang penting dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak cuma ya seperti tadi bilang, tidak cuma pendeta mesti bilang-bilang ulang di mimbar, Pelsus mesti bilang-bilang di kolom, tapi marilah kita boleh mengasihi dengan tindakan, dengan perbuatan. Jadi tidak cuma di mulut saja, harus ada tindakan dan perbuatan. Saya percaya saudara dan saya sudah pernah melakukan itu, namun lewat bacaan hari ini kita diingatkan untuk teruslah mengasihi, teruslah berbuat baik tanpa melihat siapa, tanpa ada perbedaan. Pembacaan Alkitab minggu lalu, orang semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang miskin, yang kaya, yang berpendidikan atau apa semua. Kita semua sama di hadapan Tuhan, tinggal dari kita mau menerima itu. Sama di hadapan Tuhan, tapi janganlah kita mau banding-bandingkan, karena kita lebih tahu menyanyi, kita lebih tahu berkhotbah, atau kita lebih jago memasak, atau kita lebih tahu apa. Jadi mesti kita. Ketika juga kita membagi, memberi berkat, jangan karena alasan-alasan tertentu. Kita suka mau berbagi supaya dia mau tulis di Facebook. Terima kasih, so membantu ini, itu. Tidak saudara, bukan begitu. Atau juga mau membantu supaya nanti orang mau pilih Jo ini Pak Daniel dia jago menyanyi jadi dia mesti jadi ini misalkan. Itu hal yang banyak kali terjadi. Jangan. Dari sini kita boleh belajar seperti Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi semua orang dan kita juga diajar untuk mengasihi. Mengasihi yang sudah dijelaskan tadi, mulailah dari keluarga kita, dari pribadi, dari keluarga, maka kita boleh akan melanjutkan kasih itu kepada semua orang di mana kita pergi berada, baik di gereja, di tempat kerja atau dimanapun ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dorang nak mulia, tu sana dari jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, tu sana anggota kolom 1, anggota kolom 3. Nanti ketika kita akan menuju kekekalan di kerajaan sorga, Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan akan melihat pribadi kita masing-masing. Tuhan yang tidak mulia, sana tuh kolom 1, dia punya Pelsus rajing-rajing, semua ada di situ. Ini kolom 3, ini kolom 2. Tuh jemaat Musafir Columbus, Ohio. Sana cuma ada tuh dia punya Pelsus dan komisi-komisi yang ada. Tidak ada tuh lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita ini yang sangat-sangat sederhana karena banyak kali kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi akan menjadi sangat sulit dan tidak berarti ketika kita tidak melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dari bacaan ini saya mau mengajak kita untuk mulailah dari keluarga kita mengasihi. Dan jangan ada rasa iri, hati, dengki, marah, ataupun perasaan-perasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika hati kita semulai ada rasa iri, rasa dengki, rasa marah, rasa kecewa, rasa benci, atau rasa apapun yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka carilah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mohon tuntunannya agar kita mampu mengalahkan segala sifat-sifat yang Tuhan tidak kehendaki itu. Dan dari semuanya itu kita lakukan berdasarkan kasih Kristus. Ingatlah terus salib Kristus, Dia yang sudah datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus menolong kita semua, memampukan kita semua untuk melakukan setiap firman. Tentunya kita harus juga berdoa, rajin-rajin berdoa. Karena hanya doalah
hubungan kita pribadi, kita dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap kehidupan kita, mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, mengasihi semua orang, melakukan atau memberi bantuan-bantuan juga, itu juga harus kita lakukan dengan kebenaran. Jadi tidak cuma asal-asal. Dan inilah berita firman kita di pagi hari ini yang mungkin sangat singkat dan sederhana, namun sekali lagi mulailah kita mengasihi, dan Tuhan akan mengasihi dan memberkati kita mulai hari ini sampai selamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Marilah kita memberi persembahan dan kita lakukan pujian Sekarang Bersyukur. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Tuhan, Engkau Allah kami yang maha kasih, maha kuasa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan tadi. Kiranya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon Bapa, tolonglah kami agar kasih-Mu hidup dalam hati dan tindakan dalam kehidupan kami. Biar kami terus mau saling mengasihi, bukan saling iri dan menyimpan amarah. Tolong kami untuk tetap kuat dan setia, agar kami mampu mengasihi sesama dengan tulus, sebagai bukti bahwa Engkau tinggal di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Dan biar kami
boleh saling mengampuni, saling peduli, dan menjadi saluran berkat di dalam kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengasihi bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan tindakan yang nyata, dengan ketulusan dan kebenaran. Biar Roh-Mu yang teguh memampukan kami itu semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sudah memberi persembahan syukur sebagai tanda ketaatan kami dan tanda syukur kami atas semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah persembahan kami agar boleh digunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam doa ini Tuhan, kami berdoa buat kami semua jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, mulai dari pendeta, pelayan-pelayan, komisi yang ada, bahkan semua jemaat yang ada. Engkau mengenal kami satu persatu dalam setiap kehidupan kami. Biar Engkau mau menolong kami semua dengan kasih-Mu, memberkati kami semua dengan tugas pekerjaan kami masing-masing, memberkati pribadi, keluarga, bahkan jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati semua program jemaat kami, biar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan semua apa yang kami lakukan ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan, Engkau memberkati bagi semua kami yang masih memerlukan pertolongan kasih-Mu dalam berbagai hal. Kami yang masih mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal, kami yang mengurus surat-surat untuk boleh tinggal di negara ini, Tuhan tolonglah kami. Kami percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kasih untuk menolong kami, dan kami percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kami. Dan biar semua apa yang kami lakukan dan usahakan Tuhan buat berhasil. Dan itu semua Tuhan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa Tuhan buat panitia hari-hari raya gereja di jemaat-Mu ini, diberkati terus dalam semua program yang sudah direncanakan, yang sudah dan sementara dan akan dilakukan. Tuhan berkati itu semua. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, baik yang ada di dekat maupun jauh di negara kami. Orang tua mungkin, suami, istri, anak-anak, bahkan saudara-saudara. Biar kiranya berkat dan perlindungan yang sama boleh dirasakan oleh mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ada banyak permohonan doa, kerinduan kami. Semuanya itu Tuhan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bersyukur dengan beberapa anggota jemaat yang bersyukur karena berhari ulang tahun. Berkatilah dan sempurnakan syukur mereka di hari ulang tahun di umur yang baru. Biar Tuhan berkati bagi saudara Eril Rantung dan Ardian Solang. Sempurnakan syukur sukacita mereka, biar mereka terus berharap dan bersandar kepadamu saja. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua yang masih sakit, yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan, kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, biar Engkau beri kekuatan, kesehatan yang sempurna yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Berkati semua usaha yang dilakukan lewat makanan, minuman, obat, bahkan dokter atau semua yang setiap hari bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang masih sakit dan dalam pemulihan. Biar Engkau tolong mereka, sembuhkan mereka, karena Engkau Allah kami yang mampu menyembuhkan semua penyakit-penyakit. Kami berdoa untuk adik dari Ibu Alfrin Piri di Jakarta yang masih dalam proses penyembuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, yang bekerja mungkin, yang berhalangan atau ada dalam liburan. Tuhan berkati mereka juga sebagaimana kami di sini. Memberkati juga bagi
anggota jemaat yang akan melakukan tugas keluar state di minggu berjalan ini, biar Engkau memberkati dan menyertai dalam perjalanan dan memberkati semua tugas pekerjaan yang akan dilakukan. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi seruan doa kami. Dengarkanlah seruan doa masing-masing kami. Engkau mengetahui segala permohonan kami, kerinduan kami. Namun Tuhan, kami tidak dapat sampaikan itu. Tuhan tahu apa isi hati kami. Berkenan kiranya Engkau mendengar doa-doa pribadi kami yang kami sampaikan. Dan sungguh kami percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan, Tuhan akan mendengarnya. Dan biarlah Tuhan menjawab setiap doa-doa kami seturut kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam kerajaan surga, biar semua apa yang kami lakukan dalam ibadah kami ini Tuhan, boleh berkenan kepadamu dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk semua kasih-Mu. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Dan terima kasih untuk semua penyertaan dan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Inilah ucapan syukur doa kami yang selalu kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Allah yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Kami segala kesalahan kami, seperti kami juga yang orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengarkanlah nasihat firman yang diambil dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat diundang berdiri, kita lakukan pujian penutup Kerajaan Allah datanglah. Datanglah
Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera menurut kasih Tuhan, dan biar kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah, jemaat silakan duduk. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Diaken Kolom 3, Ibu atau Nyonya Linda Longkutoy atau Nyonya Tore yang sudah menghantar kita dalam ibadah yang begitu indah di minggu hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati bersama suami dan anak-anak serta cucu. Ada juga beberapa pengumuman. Terima kasih juga kepada seluruh yang bertugas yang memberi diri melayani kita. Terima kasih untuk prokantor kita Daniel Takalang Mingan dan Ibu Yulita Siwi. Pianis kita Bapak Dance dari Multimedia Penatua Jordan, Bapak Gary dan Bapak Giovanni. Terima kasih pelayanan Coaster of the Month Bapak Robert Munte dan Pelsus of the Month di minggu yang terakhir ini yaitu Kolom 3. Terima kasih untuk seluruh pelayanannya. Spesial musik pemenang Musafir Melodies Ibu Angel Lompeliu yang menjadi spesial musik hari ini. Terima kasih. Sunday School Teacher Diaken Neni Lengke yang sudah dan juga Jessica Tore yang sudah melayani kita di minggu hari ini. Terima kasih untuk seluruh pemberian diri yang melayani, mereka yang bertugas. Tuhan Yesus selalu memberkati. Pengumuman kami yang pertama, hari ini tanggal 26 ada beberapa ibadah. Yang pertama Kolom 3 atas nama keluarga Pangkerego Tangkuman, jam 5 dan alamat ada di grup. Dan juga ada ibadah WKI atas nama Ibu Minda Tangkuman. Jadi digabung dengan Kolom 3, alamat ada di grup. Berikut ada ibadah PKB atas nama Bapak Winston Wangke, Bapak Sandi Pinangkaan dan Saudara Antoni Pasulatan, bertempat di keluarga. Nanti alamat ada di grup. Jam 1 siang, jam 1 tepat PKB karena akan ada ibadah selanjutnya. Demikianlah pengumuman kita. Tentunya kita bersuka cita dan bersyukur untuk mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan April ini. Yang sudah lewat Ibu Sarintan, Jonathan Kapo, Jemima Pangemanan, Bapak Robi Pangkerego Giovanni, Tulangi Joy Kuhon, serta Romi Pangkerego, Bapak Pendeta Kris Sambuaga dan Jaden Kuhon, Amelia Limpong, Bapak Alan Rantung dan Elena Rondonu, tanggal 14, tanggal 15 adik Keila Kapaham dan pemuda Kenny Asa dan Kevin Kaligis, serta Ibu Alfrin tanggal 19 dan Bapak Eril Rantung tanggal 21 dan Ardian Solang tanggal 26. Happy birthday.
dan juga yang akan datang menyusul Ibu Angel, Ana Monti, Brian Senduk dan Ibu Erna tanggal 30. Selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati selalu. Ada laporan keuangan Ibu Bendahara. Ibu Bendahara ada laporan. Oke, next week ada laporan keuangan, tapi kalau ada yang jemaat ingin minta kopi ada tersedia. Demikian pengumuman kita yang akan melayani May the 3rd next week adalah BIPRA. Jadi petugas pelayan untuk next week adalah dari Kompelka BIPRA. Mohon hadir untuk mempersiapkan ibadah nanti. Demikianlah pengumuman kita hari ini. Selamat hari Minggu, kita akan berfellowship bersama di ruang sebelah. Tuhan Yesus memberkati.